Pergi kamu. Jawab saya, kamu anak saya kan? Anak kamu udah mati waktu kamu tinggalin di taman. Aska, maafin mama yang selalu buat kamu menangis. Maafin mama yang mengabaikan kamu, nak. Maafin mama yang meninggalkan kamu untuk dunia mama sendiri. Aska, mama bukan ibu yang baik. Tapi bukan berarti kalau mama tuh gak cinta sama kamu, nak. Mungkin ini cara Tuhan untuk menghukum aku karena aku mengabaikan anakku. Aska pasti takut ya. Aska pasti menderita selama ini ya. Siapa yang ngerawat Aska selama ini? Siapa yang ngurus Aska selama ini? Maafin mama, Aska. Maafin mama, nak. Astaga. Hendra yang selama ini mengurus Aska. Turun. Turun. Iya, sabar. Lama lu. Nyari jam kayak gimana sih? Jam yang penting buat gue. Bisa nggak? Jangan rusak mata gue. Rusak mata. Jangan sembarangan kalau ngomong. Aja. Mana sih? Jangan ganggu, bisa? Yuri, ikhlasin aja sih. Mungkin aja jatuh atau nyangkut di mana gitu. Tuh. Mau kemana? Kamu itu lagi aku rawat. Jadi kamu nggak boleh pergi seenaknya dari aku. Gue nggak butuh perawat. Depan. Bang. Ya, Mbak. Nggak usah pakai aplikasi ya, nanti saya tambahin. Ya, Mbak. Itu buruan. Keren juga jam tangan ini. Iya bos, itu mah jam mahal. Bermerek bos, dari emas. Lo berdua balapan. Dan siapa yang menang, jam tangan ini menjadi milik dia. Ayo. Oke. Oh iya, siapa takut bos.
Lo punya nyawa berapa? Sampai lo berani datang ke sini. Gue cuma mau ambil barang gue. Aska, kita harus bicara berdua. Ini tentang Mama. Gak ada pembicaraan untuk kita berdua. Gak penting ngomongin keluarga kamu. Mulut kamu bisa bilang gak penting. Tapi aku yakin hati kamu berkata lain. Kamu gak bisa menghindar dari aku. Aku akan tetap tunggu. Cuma segitu kemampuan lo. Balikin jam tangan gue. Sini ambil. Lo berlutut di depan gua, baru gua kasih jam tangan lo ini. Berlutut! Berhenti bang. Neng, ini markas geng motor. Hati-hati loh. Jangan buat masalah di sini. Apalagi kamu perempuan. Markas geng motor. Iya, Neng. Mau saya antar pulang nggak? Nggak usah deh. Gue bukan budak lo. Evan, jangan-jangan. Halo Gio. Iya, tapi Gio, tapi kayaknya Gimana, Neng? Mau saya antar pulang nggak? yaudah deh. Pulang ya, Neng. Berlutut! Ayo cepat berlutut, woy! Maaf Bu, mau kemana? Ya mau ketemu Pak Hendra lah, ketemu siapa lagi? Tidak bisa Bu, Pak Hendra tidak bisa diganggu. Kamu bisa bilang sama dia kalau yang mau ketemu itu saya, bukan orang lain. Saya bilang tidak bisa Bu, Pak Hendra tidak bisa diganggu. Maaf Bu. Tamara ngapain di sini? Temui aja dia. Kamu tunggu sini, biar saya ketemu dia di depan. Tamara, kalian keluar. Baik Pak. Aska itu bukan anak kamu kan?
Dia cuma anak angkat kamu kan? Kamu tahu dari mana? Gak penting saya tahu dari mana. Tapi kamu kasih tahu saya di mana kamu nemuin dia. Dan gimana kamu bisa ngangkat dia jadi anak? Aska memang anak angkat saya. Tapi apa peduli kamu sama dia? Jadi bener kan Aska itu bukan anak kamu. Sekarang dia di mana? Kasih tahu saya dia di mana? Kamu kenapa sih? Apa peduli kamu terhadap Aska? Hubungan apa kamu dengan Aska? Kenapa sampai kamu nangis seperti ini? Hanya ingin tahu tentang anak angkat saya. Cepetan kasih tahu saya Aska di mana? Sepertinya sebaiknya saya pulang aja. Saya nggak ngerti dengan omongan kalian tentang anak angkat. Kok ada kamu di sini? Kamu tenang aja, Tamara. Saya dan Hendra hanya ada hubungan bisnis. Karena Hendra akan mengurusi salah satu perusahaan saya. Oke, saya pergi. Saya nggak mau ikut campur urusan kalian. Silakan Pak. Pak Aska? Yuk kita duduk di situ aja ya. Yang lain penuh soalnya. Ayo. Aska kok gitu sih? Gio kan mau duduk. Duduk. Pak Aska kenapa kayak anak kecil gini sih? Udah, Nay. Nggak apa-apa. Aku bisa duduk di mana aja kok. Di sini kursi bukan cuma satu. Ya tapi kan kalian harus duduk bareng. Saya numpang duduk sini. Mbak, maaf ya, nanti saya carikan bangku lagi. Nay, kamu mau duduk di mana? Semua meja udah penuh. Naila pacar saya, dia duduk sama saya. Duduk. Nggak, aku nggak mau duduk bareng kalian. Kalau kalian nggak duduk bareng. Hai Tamara. Masih bisa senyum kamu setelah kamu bohongin aku. Perempuan munafik. Apapun penjelasan aku nggak akan pernah bisa membuat kamu mengerti. Karena kamu lagi emosi. Jadi sekarang terserah. Kamu percaya sama aku atau enggak? Oh jelas nggak percaya. Kamu udah bohong sama saya.
kamu deketin saya, membuat saya jadi teman kamu, dan kamu membuat saya percaya sama kamu. Tapi apa? Ternyata kamu malah deketin Hendra, terus kamu rebut dia dari saya. Lepasin gelang ini. Untuk apa? Ini punya saya. Jangan sampai saya paksa kamu untuk melepas gelang ini. Jangan pernah sentuh saya dengan cara yang murahan dan kurang ajar seperti ini. Ini nggak ada artinya buat saya. Saya nggak perlu kenangan itu. Sekarang terserah, kamu percaya atau enggak sama saya. Tapi yang jelas saya perempuan yang sangat tahu dengan siapa saya harus jatuh cinta. Sayang Mbak makan dicuekin. Kayak saya dicuekin sama mbaknya. Dia pacar saya. Jangan macam-macam kamu ya. Kalian tuh apa-apaan sih? Kayak anak kecil banget tau nggak? Aku ngajak kalian berdua ke sini supaya kalian bisa ngobrol enak, lebih dekat. Ayo dong dewasa. Banyak masalah yang harus kita selesaikan. Kita harus bicara. Oke. Nah gitu dong. Gimana kalau kita ngobrolnya di lantai atas saja? Supaya lebih tenang, terus lebih bebas. Boleh kan Mas Miko? Oh, tentu saja, sangat boleh. Malah lebih bagus. Hei, tunggu. Ya, aduh, kok ditutup sih, dikunci. Nyebelin banget, emang aku nggak boleh tahu apa? Mereka mau ngapain ya? Kenapa, Nay? Nggak diajak? Tahu tuh, masa aku nggak boleh ikut? Tingkah mereka tuh aneh deh hari ini. Si Gio juga mukanya serius banget. Dia nggak pernah loh seserius ini. Kayaknya ya, mereka tuh mau bahas kamu deh. Bahas aku? Ngapain? Namanya juga cowok, ngerebutin cewek. Masa cewek yang direbutin harus tahu? Kita tunggu di kafe aja yuk. Ya udah deh. Padahal kan pengen nguping. Jadi deh. Tunggu Pak Edwin. Jadi makan dulu. Harus tunggu Pak Depan. Kamu lupa siapa saya? Hah? Tangan kanan Bos Hendra. Dan gak ada yang berani ngatur saya. Berani banget kamu. Ini udah perintah langsung dari Bos Hendra. Terserah kalau tidak percaya. Yang jelas kalau Bos Hendra lihat makanan Pak Depan sisa orang,
Dia pasti marah. Ribet banget sih. Dulu Aska yang bikin ribet. Sekarang si Devan. Ngapain gimana aja? Buruan panggil si Devan. Suruh makan. Saya udah lapar. Saya tidak berani. Suruh penjaga lain. Tidak ada yang berani. Biar Pak Devan sendiri yang turun. Papa, emang mobil Devan keren? Ya keren dong sayang, kayak kamu siapa dulu anaknya papa. Jam tangannya Papa keren juga. Devan mau? Ya, Oke, ini buat Devan. Papa pakai ini ya. Tapi Devan harus ingat, Devan harus jaga baik-baik jam ini ya. Jadi Devan setiap ngeliat jam ini, Devan ingat deh sama Papa kalau Papa selalu nemenin Devan. Ya. Lo nggak bisa ngetok dulu. Gak usah pakai basa-basi. Bocah baru gede kemarin. Sebelum ada kamu di sini semua baik-baik aja. Tapi sekarang jadi ribet semuanya. Mau makan aja harus nungguin kamu. Lo kalau lapar, gak usah nungguin gue. Kalau mau ngomong sama saya, belajar sopan santun dulu. Jawab. Balikin. Oke, saya balikin. Makanya jangan kurang ajar. Itu buat lo ngatain gue bocah. Ini buat jam tangan gue. Lo cari jam tangan gue sampai dapet. Sekarang. Kak, aku ingin bicara baik-baik. Kak Aska, kita nggak bisa... Nggak usah sebut-sebut nama itu. Tapi kamu bagian dari keluarga aku. Dan aku harus hormatin kamu. Keluarga? Kamu bukan keluarga saya. Kita nggak akan pernah jadi keluarga. Kak Aska, kita bisa bicara baik-baik. Aku yakin kamu masih punya hati untuk terima kenyataan kalau kamu itu keluarga. Kenyataan? Kamu mau tahu kenyataan? Kenyataan kalau kamu berhidup mewah, bergelimangan harta, berkelimpahan kasih sayang dari mama dan papa. Pakai baju bagus, mahal,
bermerek, tidur di ranjang yang enak, dan kamu diakuin sebagai satu-satunya anak dari perempuan yang dipanggil mama. Kamu mau tahu kenyataan saya? Saya ditendang, dipukul, dibuang ke tempat sampah oleh preman. Saya harus mengais sampah hanya demi sesuap nasi. Saya hidup di jalan, kamu tahu? Itu kenyataan yang saya alami. Saya nggak pernah punya mama. Saya nggak pernah punya orang tua. Dan dua kenyataan itu nggak bisa bersatu. Jadi jangan pernah berharap saya jadi keluarga kamu. Kamu nggak akan pernah bisa ngerasain apa yang saya rasain. Jadi jangan berharap banyak. Kamu nggak sendirian. Aku rasain apa yang kamu rasakan. Kita senasib, walau beda kepahitan. Aku kesepian. Dari dulu papa selalu aja kerja. Dan mama selalu sibuk kerja. Temanku hanyalah seekor kuda. Dan pembantu yang setia. Dan dari dulu, aku selalu berdoa. Kamu tahu, doanya apa? Aku ingin punya saudara. Aku ingin punya seorang kakak. Kakak yang bisa ajarin aku berkuda, ajarin aku renang, ajarin aku bersepeda, ajarin aku bela diri, banyak hal. Ajak aku pergi ke sekolah, kakak yang hebat. Dan saat ini juga aku berdoa bahwa kakakku emang hebat. Dan sekarang dia sedang berjuang di luar sana, di jalanan menderita. Dan doaku terkabul. Aku punya seorang kakak. Jangan nangis. Air mata laki-laki itu mahal. Aku nggak cengeng. Aku hanya nangis karena aku ketemu sama kakak aku. Dan tahu penderitaannya karena ditinggal sama mama. Mama meninggalkan kamu begitu aja. Dan aku ngerti kenapa yang kamu rasakan, kenapa kamu kecewa, kenapa kamu benci sama mama, sama keadaan. Tapi apa salahnya kalau kita coba bersatu untuk menjadi keluarga? Dulu saya ingin ketemu sama mama. Saya cari dia. Nggak tahu buat apa. Tapi sekarang, perempuan yang dipanggil mama, buat saya udah nggak ada. Udah mati mungkin. Sekarang kamu pengen saya maafin kamu. Setelah kamu ngambil semuanya yang paling berharga dalam hidup saya. Saya udah ngerasain kepahitan dalam hidup.
Dan yang paling pahit, ketika saya berharap pada manusia. Saya berharap Mamah kembali. Tapi nggak pernah terjadi. Sekarang saya nggak butuh kamu. Apalagi Mamah. Kalau bukan anak kesayangan bos, udah gua habisin lo dari kemarin. Lo cari sampai ketemu. Karena nyawa lo tergantung sama jam gue. Temu nggak? Nggak rusak sama sekali. Gio melanjutkan perjodohan ini bukan karena surat wasiat, tapi karena dia emang tulus cinta sama kamu, Nay. Nah, sekarang aku mau tahu perasaan kamu gimana ke Aska. Mas Miko kan udah bocorin rahasianya Gio ke aku. Ya sekarang aku mana percayalah, nanti yang ada rahasia aku dibocorin lagi. Paska. Paska. Gimana? Saya udah tahu jawabannya, pasti nggak berhasil kan? Kalian kenapa sih berdua nggak bisa saling memaafkan, baikan gitu? Nela, mulai sekarang lupain masalah saya sama Gio. Nggak ada gunanya saya baikan sama dia. Pak, tunggu dulu. Apa? Saya minta maaf, Pak. Mulai sekarang, tolong jangan nganggap saya pacar beneran. Saya nggak nyaman.
Nela? Devan mana? Kamu gimana? Di mana ada Devan, di situ ada kamu. Kamu harus terus awasin dia. Kasih dia vitamin, kasih dia obat-obatannya. Kamu nggak tanggung jawab ya? Maaf Pak, tapi gimana saya mau tanggung jawab kalau Devan yang ninggalin saya? Saya udah berusaha buat jagain dia, tapi dianya sendiri yang nggak peduli dan semaunya. Kamu mulai ngelawan sama saya. Kamu bener-bener keterlaluan, tau gak? Dengar ya, apa perlu saya buang kamu? Aska, tunggu. Aska, tunggu. Aku mau bicara sama kamu. Apa bener kamu anak mama? Tapi gimana bisa? Kita bersaudara, tapi kita nggak pernah tahu satu sama lain. Saya nggak punya mama, jadi jangan berpikir kita bisa jadi saudara. Itu nggak bakal terjadi. Aku butuh jawaban. Aku nggak butuh kata-kata sinis kamu. Pasti kamu bisa jelasin kan? Saya udah bilang sama kamu kan. Saya nggak punya mama. Bahkan dari kecil mama saya udah mati. Jadi jangan ganggu hidup saya lagi. Bos, ini untuk menenangkan diri, Bos. Silahkan. Lama-lama saya bisa mati berdiri gara-gara Neng. Semua omongan saya dia bantah. Kalau saya nggak butuh dia, sudah saya lenyapkan dia. Kalau saya lihat Naila dari awal, dia memang nggak ada rasa takut, Bos. Semoga saja dia bisa dekat dengan Devan. Dan Devan bisa ngaturnya. Menurut kamu gimana? Kalau saya lihat memang mereka belum terlalu akrab, Bos. Butuh waktu lebih lama agar mereka bisa akrab seperti yang Bos inginkan. Gede juga nyari lo. Berani ngalangin jalan gue. Emang harus punya nyali yang gede untuk ngurusin bayi gede kayak kamu? Minggir. Enggak. Kamu tuh rese banget sih, bikin aku stres tau nggak? Seharian bikin masalah. Udah berurusan sama geng motor, aku ditinggalin. Terus aku dimarahin sama Pak Hendra gara-gara nggak jagain kamu. Urus diri kamu sendiri. Sembarangan banget sih. Ya ampun, kok dijatuhin sih? Ini tuh kesehatan kamu, nyawa kamu. Rusuh banget jadi orang. Berisik. Aku cuman gak habis pikir, kenapa kamu harus memilih Renata jadi partner kerja kamu? Aku yakin masih banyak kok relasi kamu yang lebih profesional, lebih kompeten, tapi kenapa harus dia yang jadi partner kerja kamu? Maksud kamu apa? Kamu jangan coba-coba mengintervensi bisnis saya dong. Aku cuman mau tahu kenapa harus Renata. Aku yakin kalau hubungan bisnis kalian tuh gak hanya sekedar bisnis. It is more than that. Apa maksud kamu? Maksud aku itu adalah gelang. Kamu belikan Renata gelang juga kan? Gelang yang sama seperti yang kamu belikan untuk saya. Kenapa? Masalah? Astaga Mas, kamu bilang kamu belikan gelang itu khusus buat aku karena aku spesial buat kamu. Tapi apa kenyataannya?
Kamu tuh, you're such a bullshit. Kenapa sih? Gelang itu saya berikan sama mau tidak, nggak ada urusan, itu just business. Nggak ada kata-kata yang lain. Tapi Mas, Loh, gelang itu memang mahal. Tapi bisnis saya dengan Renata itu lebih menghasilkan banyak sekali untuk saya. Dan itu sangat, jadi gelang itu sama sekali tidak ada artinya. Dan itu wajib. Saya memberikan hadiah kepada dia. Just for business. Tet. Mau kemana? Hah? Urusan kita belum selesai. Gara-gara kamu, aku kena marah sama Pak Hendra. Pak Hendra itu paling gak suka kalau kamu pergi itu gak pamit. Saya gunakan itu semua untuk mengejar proyek-proyek yang besar yang saya kerjasamakan dengan Renata. Sebentar, saya terima telepon dulu. Ada apa, Van? Om, mulai sekarang jangan pernah ikut campur urusan hidupku lagi, Om. Om tidak mengekang kamu. Jadi kamu maunya bagaimana? Maunya Devan sangat jelas, Om. Devan paling gak suka hidup Devan diatur sama siapapun. Mama aja gak pernah atur hidup Devan, Om. Apalagi hidup Devan diatur sama cewek berisik itu. Dengar, Van, ya. Om itu bukan papa kamu. Tapi Om bertanggung jawab untuk menjaga kamu dan mengawasi kamu. Dan ini pun dilakukan oleh orang tua kamu, terutama papa kamu maunya seperti itu. Maksud Om? Om mau nyakitin saya? Nela mana sih? Pasca? Pasti Pasca nyari Nela ya, Pak? Dia udah nggak ada di sini, Pak. Dia udah pindah. Pak, Pasca! Pasca! Maksud kamu apa? Kamu nuduh Om. Kenapa Om jadi baper? Devan gak nuduh Om. Itu yang dilakuin Papa buat nyakitin Mama sama aku. Jangan kamu samakan Om dengan papa kamu. Tugas Om hanya menggantikan apa yang dilakukan oleh papa kamu. Menjaga keselamatan kamu, kebutuhan kamu. Soal itu aku gak butuh Om. Aku cuma minta biarkan aku urus hidupku sendiri. Udah dulu, Om. teleponan sama siapa? Om, kamu punya keponakan? Kok aku nggak tahu ya? Kamu dengar semuanya. Jadi itu siapa? Keponakan kamu? Atau yang kamu telepon itu lagi kamu deketin mamahnya? Maaf, saya lagi tidak mood untuk berantem. Mas, kamu boleh main rahasia-rahasiaan. Tapi kamu ingat ya, bahwa kamu masih butuh saya untuk mendapatkan harta warisannya Adrianto. Kamu yakin? Jangan terlalu percaya diri. Nanti kamu akan kecewa.
Nela, saya tahu kamu di sini, Nela. Pak, saya kan udah bilang Pak, Nailanya nggak ada di sini. Biar saya cari sendiri, Nela. Nela. Ada apa sih ini ribut-ribut? Oh, kamu lagi yang bikin ribut di kosan saya. Sana pergi. Bikin ribut aja. Bu, saya minta maaf Bu, tadi saya udah ngelarang dia masuk, tapi dia tetap aja nyelonong Bu. Tapi kamu ingat ya, bahwa kamu masih butuh saya untuk mendapatkan harta warisannya Adrianto. Jangan terlalu percaya diri, nanti kamu akan kecewa. Kenapa dia bisa seyakin itu kalau dia akan mendapatkan warisan tanpa bantuanku? Hendra ngerencanain apa? Gio, kamu udah dari tadi? Kamu dengar apa? Enggak, Ma. Aku nggak peduli soal masalah lain. Ma, tolong jawab dengan jujur. Apa Aska saudara tiri aku? Ma, tolong jawab, Ma. Aku berhak tahu. Mama lagi capek, Gio. Mama nggak punya energi buat ngobrol soal ini. Tinggal jawab, Ma. Iya atau enggak? Ma, aku ini anak Mama. Gio. Mama udah janji nggak bakal bohongin Gio lagi. Dan sekarang aku cuma mau tahu satu hal aja, Ma. Apa aku sama Aska saudaraan? Gak usah ditanyakan lagi. Dan gak usah dibahas. Tapi aku harus tahu, Ma. Kalau memang ini benar, kenapa Mama umpetin dari aku? Apa Papa tahu soal ini? Enggak, kan? Jangan paksa Mama, Gio. Aku akan tetap paksa Mama. Aku ini anak Mama, aku berhak tahu soal ini. Aku juga akan sakit kalau Mama terus-terusan bohongin aku. Apalagi ini soal anak Mama yang hilang. Jawab, Ma, jawab. Aska itu kakak aku atau bukan? Iya. Aska anak Mama. Kamu udah tahu sekarang. Terus mau apa? Mau benci Mama? Iya. Kenapa Mama sembunyiin ini dari aku? Mama pasti juga sembunyiin dari Papa, kan? Papa pasti nggak tahu soal ini, kan? Kamu jangan tekan Mama. Kamu nggak tahu rasanya sakit batin Mama bertahun-tahun memendam cerita ini. Yang aku tahu, selama ini Mama udah bohong sama aku. Hubungan gelap Mama, dan sekarang ini, Mama tega ngebuang darah daging Mama sendiri. Cukup, Gio. Cukup. Mama bener-bener tega. Aku nggak nyangka punya Mama sejahat ini.
Aku ini tetap mama kamu. Aku yang ngandung kamu 9 bulan. Aku yang ngelahirin kamu. Aku bertaruh nyawa hidup dan mati buat kamu. Dan ini yang kamu lakuin sekarang ke saya, ha? Ngajar kamu, Gio. Aku benar-benar kecewa, Ma. Ternyata selama ini aku nggak kenal sama Mama. Selama bertahun-tahun Mama memalsukan diri Mama. Cukup, Ma. Cukup. Pak Aska? Ternyata Pak Aska tinggal di sini juga. Ada apa? Nggak usah basa-basi. Loh, saya itu menyapa karena saya kenal dengan Bapak. Apalagi sekarang saya sedang bekerja sama dengan papanya Pak Aska. Jadi udah seharusnya kita lebih mengenal, kan? Oh, oke. Tapi saya nggak tertarik. Setidaknya kita punya tujuan yang sama, Pak Aska. Dan saya yakin kita pasti bisa berteman dengan baik. Silahkan kalau Pak Aska mau balik ke unitnya. Saya cuma mau say hello aja kok. Selamat malam. Yo, kita udah 1 jam loh di sini, sampai kafe tutup, sepi. Tapi kamu masih diem aja. Kamu cerita dong sama aku, ada apa sih? Ceritanya panjang, Nay. Ya nggak apa-apa, aku dengerin kok. Emangnya ada masalah apa sih antara kamu sama Pak Aska? Nay, kamu harus jadi pacar yang baik buat Aska. Kamu urusin dia. Kamu ngertiin dia. Dia butuh orang dalam masa-masa sekarang ini. Orang yang dia sayangin. Orang yang menyayangi dia. Kamu ngomong apa sih? Itu aja, Nay. Semoga kamu dan Aska bisa saling ngerti dan cocok. Aku nggak pacaran sama Aska. Hai sayang. Ngapain kamu kesini malam-malam? Habis ketemu saya, ketemu perempuan lain ya kan?
Seharusnya kamu bilang kepada calon suami kamu, silakan masuk, silakan duduk, mau minum kopi, dan kita ngobrol. Simple kan? Sekarang kamu udah gak bisa berkelit, Mas. Saya udah tahu seluruh kebusukan kamu. Gelang yang untuk Renata itu dari kamu kan? Saya datang kemari ingin berbicara dan membicarakan masalah Aska. Tapi kamu berbicara masalah yang lain. Maaf, saya kurang ngerti. Saya sedih. Saya kecewa, Mas. Karena ternyata saya bukan satu-satunya perempuan di hati kamu. Selama ini kamu hanya manfaatin saya. Dan saya yang nanggung rasa sakit hati itu. Kamu gak peduli. Saya sudah capek menghandle wanita yang sangat posesif seperti kamu. Kalau kamu mau putus, ya silahkan. Oke? Farewell. Selamat malam. Mas. Kamu gak akan pernah bisa lepas dari saya. Kalau kamu pergi, kamu gak akan dapat warisan Adrianto. Saya akan pastikan rencana kamu gagal dan kamu gak akan dapat sepeser pun. Kita lihat nanti. Yuk. Udah malam. Mending lu anterin Naira pulang. Lu aja, Mik. Gue lagi gak bisa. Main pergi aja tuh orang. Kenapa sih? Ini pasti terjadi sesuatu. Gak biasanya Gius cuek itu. Halo? Iya sayang, iya sayang, ini aku mau pulang kok. Enggak kemana-mana aku, langsung pulang. Iya sayang. Iya, bye. Ikan ya? Iya. Nah, aku harus langsung pulang nih. Ya udah nggak apa-apa, masih kok pulang aja. Aku di sini aja sendiri. Ya udah, aku pergi dulu ya. Apa? Hah? Berani banget kalian. Saya udah kasih bayaran kalian ya, walau kerja kalian nggak becus. Gak bisa begitu, Bos. Uangnya sudah dijanjikan gak sesuai. Saya minta kalian celakain dia. Tapi apa hasilnya? Mending pergi kalian. Saya udah nggak butuh kalian. Pergi! Siap, Bos.
Pokoknya aku mau urusan kita cepat selesai. Betul, Bang. Kita sudah kerja keras. Ikutin perempuan itu kemana-mana. Betul. Sampai pura-pura jadi jambret. Kita sudah ngelaksanain tugas. Tapi dianya nggak pernah ngerti. Kalau sampai ketahuan sama polisi, saya nggak mau masuk penjara, Bang. Hei! Kalian! Hendra! Nay, enggak deh Nay. Mbak nggak mau ketemu sama Pak Hendra lagi. Mbak takut. Mbak pulang aja ya. Mbak jangan pergi dong. Udah jangan takut. Biar aku yang coba ngomong sama Pak Hendra ya. Siapa tahu melunak. Enggak, Nay. Mbak nggak mau kalau kamu bantuin Mbak. Malah pekerjaan kamu yang hilang. Bisa-bisa kita berdua nggak ada pekerjaan, Nay. Ya nggak gitu juga, Mbak. Mas Hendra! Mas Hendra! Bu Tamara, maaf. Saya mohon Ibu tidak bikin keributan di sini. Diam! Kamu diam! Mana Mas Hendra? Apa-apaan kamu? Berani-beraninya kamu masuk di sini. Kenapa kamu nggak tahan dia? Maaf, Bos. Ternyata kamu ya. Kamu dalang di balik orang-orang yang mau mencelakakan saya. Apa itu skenario penjambretan? Apa? Buat apa? Jawab saya, Mas. Jawab! Win, terus ya. Baik, Bos. Silakan keluar, Bu Tamara. Lepasin saya. Edwin! Bu Tamara ikut saya. Saya perlu penjelasan. Mas Hendra! Mas Hendra! Apa sih? Berisik banget. Mas Hendra! Mas Hendra jelasin ke saya dasar kriminal kamu! Ah! Mas Hendra! Tante Tamara? Siapa sih? Berisik banget. Win! Edwin! Buka! Win! Di luar ada apaan? Gak ada apa-apa. Edwin! Kamu ngapain di sini? Meeting. Bukannya nggak ada jadwal meeting? Siapa yang jadwalin? Maaf, Aska. Hari ini memang kita tidak ada jadwal meeting, tapi ini permintaannya Pak Gio. Buat apa? Gini Kak Aska, aku akan turunin harga pembelian. Jatuhnya lebih murah 50% dari perjanjian sebelumnya. Itu bagus sekali, Pak Gio. Pak Aska, ini benar-benar akan menguntungkan perusahaan kita, Pak. Pergi kamu dari sini. Baik, Pak. Jahat kamu, Mas. Aku benar-benar gak nyangka kamu tega nyakitin aku. Jadi kamu sudah tahu? Benar kan? Kamu yang jahatin saya. Aku benar-benar gak nyangka kalau kamu sejahat itu sama aku. Apa kamu gak sadar? Kamu dan aku, kita terikat satu sama lain. Semua dosa kamu, semua kebusukan kamu, dan semua kebejatan kamu, aku tahu. Kau pikir aku akan diam aja? Hah? Enggak.
nggak akan diam aja. Aku akan bikin hidup kamu hancur, Mas. Hancur. Aku akan laporin kamu ke polisi. Apa? Kamu mau pukul saya? Hah? Pukul? Pukul? Kalau kamu mau lapor polisi, silakan. Kalau saya ditangkap, kamu pun ikut serta dengan saya. Saya tidak takut untuk nginep di penjara. Tapi kalau kamu, mana mungkin. Keterlaluan kamu, Mas. Tante, Nek, kamu kemana sih, Nay? Udah ya, kamu nggak boleh ikut campur. Bisa nggak sih kamu ikut campur? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Tanpa saya, kamu nggak ada apa-apanya. Kamu juga gak bisa apa-apa tanpa saya. Karena kamu masih butuh saya untuk dapetin warisannya Adriano. Tante. Nay, kamu tuh berani banget sih kesini, Nay. Kamu nggak lihat Pak Hendra tuh lagi marah besar. Mbak yakin kalau sampai Pak Hendra tahu kalau Mbak mau kerja di sini lagi, dia pasti nggak mau besar, Nay. Iya sih bener Mbak. Kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat deh buat ngomong. Lain kali aku coba lagi ya Mbak. Ya udah, Mbak pulang dulu ya. Udah, Mbak hati-hati pulangnya. Aku mau ngasih obat dulu ke Devan. Udah berani? Tenang. Ya udah, Mbak pulang ya. Hati-hati ya Mbak. Kamu ngeremehin saya? Hah? Kamu pikir saya nggak bisa bayar sesuai perjanjian? Kaska, tenang dulu. Aku nggak ada niatan sama sekali untuk ngeremehin kamu. Aku ngasih ini gara-gara kamu berhak dari setengah. Karena kita bersaudara. Ini cara aku untuk berbagi sama kamu. Karena aku yakin kamu nggak bakal terima kalau kamu diberi. Saya nggak butuh itu. Yang saya butuh kamu jauh-jauh dari saya. Dan kita sudahi kontrak kerjasama ini. Loh, bukannya bagus? Kita dua bersaudara bekerja sama untuk membesarkan kafe kamu. Aku serius, aku udah mikirin semuanya. Perkataan kamu kalau aku udah merampas milik kamu yang paling berharga. Waktu mama ninggalin kamu, aku udah pikirin. Dan aku mau kita menjadi saudara. Aku minta maaf atas kesalahan mama dulu. Aku sendiri bisa ngerasain ditinggal mama sejak kecil. Itu emang nyakitin banget, Kak. Dan aku janji aku akan menebus semua dosa-dosa mama di masa lalu. Saya nggak butuh apa-apa. Kalau kamu mau nebus kesalahan Tamara dan mau tulus minta maaf, kamu harus lepaskan yang paling berharga dalam hidup kamu. Lepaskan Ayla. Pegang dulu. Pegang dulu.
Yuk, minum. Kok dibuang sih? Rese banget. Nih. Ah, jangan ribet. Diminum. Aku di sini tuh bantuin kamu. Maunya apa sih? Gak ada yang minta lu urusin. Gue gak butuh bantuan lo. Sopan banget sih ngomongnya. Minta maaf gak? Minta maaf. Atau aku akan pergi gak akan ngurusin kamu lagi. Bangetan. Nah, mau kemana? Mau pulang? Udah ditunggu sama bos. Kamu di sini, jangan mana-mana. Ngapain saya harus nunggu? Tunggu aja. Ih, kenapa sih semua laki-laki pada ngeselin? Pak, sertifikat rumah, BPKB mobil, dan semua cek yang Papa kasih ke saya ada di sini. Good. Silakan keluar. Saya mohon jangan ganggu hidup saya lagi, Pak. Jangan pernah ganggu bisnis saya lagi. Karena saya tidak akan tinggal diam. Kamu mau mengancam saya. Sementara saya yang mengajarkan kamu segala-galanya. Jadi jangan coba-coba sok mengajarkan saya. Saya yang ngajarin kamu. Sampai kamu bisa seperti ini. Kalau tidak ada saya, kamu hanya debu di antara debu-debu yang lain. Jangan lupa, Pak. Semua pundi-pundi kekayaan Papa, keringat saya ada di sana. Sekarang kita impas. Minta maaf sama Bos Hendra. Cukup. Bu, maaf Bu. Ibu kalau mau ketemu Pak Gio, Ibu harus bikin janji dulu. Silakan Bu. Mama. Mama ngapain kesini? Pak, silakan pergi, Pak. Baik. Gio. Gio, Mama minta maaf ya. Mama udah kasar sama kamu. Lupain, Ma. Kita sama-sama emosi. Sekarang Gio lagi banyak kerjaan. Sebaiknya Mama pergi dari sini. Gio, jangan ngomong gitu dong. Mama gak punya siapa-siapa lagi. Mama cuma punya Gio. Om Hendra udah mencabik-cabik perasaan Mama. Sakit sekali, Nak. Rasanya dipermainkan seperti itu. Jadi itu alasan Mama kesini. Cuma mau bahas soal laki-laki itu. No, I don't want to talk about him. No. Bukan itu maksud Mama. Lagi pula Mama pasti balikan lagi sama dia kan? Ini semua sia-sia, Ma. 1000 kali aku maafin Mama. 1001 kali Mama ngecewain aku lagi. Mama cuma mikir perasaan Mama sendiri, Mama sadar itu. Mama gak akan balik lagi ke Om Hendra, Gio. Udah habis perasaan Mama ke dia. Mama sadar kalau Mama memberikan hati Mama kepada orang yang salah.
Dan Mama menyesal atas seluruh keputusan Mama itu. Udah Gio, udah cukup. Gio percaya ya sama Mama. Kepercayaan diuji oleh waktu dan dibuktikan oleh tindakan. Mama selalu aja ngecewain Gio. Gimana Gio bisa percaya lagi sama Mama? Gio. Bapak nggak lihat muka saya lagi bad mood. Jadi Bapak nggak usah cari gara-gara. Sini. Aduh. Apa sih, Pak? Kamu yang nyari gara-gara sama saya. Kamu tuh nggak pernah nurut sama perintah saya ya? Nggak ada alasan kok buat saya nurut Bapak. Ada alasannya. Apa? Kamu harus ikut saya karena... Pak, bukan cuma Bapak yang punya kepentingan, saya juga. Itu gaun yang dikasih Tare. Kamu harus minta maaf sama saya di mobil. Ayo. Nela. Nela. Kamu harus minta maaf sama saya. Devan. Ya Om. Kamu kenapa? Nggak apa-apa Om. Cuma sedikit pusing. Oke, ikut kantor. Maaf Om. Saya nggak suka sama urusan kantor. Devan, Om mau kamu mimpin perusahaan. Kamu nggak usah takut, biar nanti Om bimbing kamu. Om latih kamu sampai kamu sudah siap untuk memimpin perusahaan tersebut sendiri. Begini, Van. Kamu coba mikirkan masa depan kamu. Jangan kamu hanya mikirkan masalah hiking, masalah motor, masalah traveling. Lupakan itu semua. Lihat ke depan. Nailah, kamu harus bisa. Mumpung masih pagi, kamu harus semangat, harus kerja. Untung gue kunci serep. Kamu ngapain sih? Saya lagi nggak mood ribut sama kamu. Jadi tolong keluar dari sini. Siapa yang mau ribut? Aku cuma mau ngajak kamu makan siang. Nggak ada yang mau makan siang sama kamu. Jadi tolong kamu hargain perkataan saya. Kamu nggak ngerti apa yang saya omongin ya? Apa mesti dihajar dulu baru ngerti kamu? Nah, kan tadi aku udah bilang,
Aku nggak mau cari ribut. Aku cuma mau duduk bareng, ngobrol, simple itu. Nggak masalah kan? Hubungan kita itu seperti air dan minyak. Nggak bakal bisa bersatu. Jadi jangan berharap saya bersikap baik sama kamu. Tolong keluar sekarang. Kamu cinta sama Naila? Kamu pikir saya cinta sama perempuan seperti Naila? Cinta itu bukan prioritas buat saya. Jadi jangan so tahu kamu. Hati sama mulut boleh berkata lain. Tapi mata, mereka nggak bisa bohong. Apa sih yang kamu lihat dari mata saya? Aku akan turuti semua kemauan kamu. Kalau kamu jujur sama aku. Nggak penting juga jujur sama kamu. Dan jangan pernah ngomongin soal rasa dan cinta. Karena buat saya cinta itu omong kosong. Kamu nggak tahu rasanya tersiksa jadi saya. Dan sekarang saya harus hidup sendiri tanpa anak-anak saya. Supaya kamu tahu betapa kesepiannya saya dulu. Pandangan kita soal cinta berbeda, Ma. Karena itu Mama punya sejuta alasan untuk menyelingkuhin Papa. Sejuta alasan untuk meninggalkan anak kecil di jalan, dibiarkan menderita. Karena apa? Karena cuma harta yang Mama incar. Kamu pasti tidak bisa melakukan apa yang saya minta kan? Aku akan turutin apapun keinginan kamu. Termasuk melepaskan Naila. Yaudah kamu gak usah pusing. Anak om itu kan gak cuma satu. Jadi kamu tinggal pilih aja kamu mau yang mana. Itulah jodoh kamu.